Wow, robo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan melihat detik-detik keberhasilan normalisasi Kali Rementes yang ada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Dan saat ini sedang dilakukan terus upaya ya, jadi ini tinggal sedikit lagi normalisasi ini akan berhasil ya, ataupun membuka jalur airnya ya teman-teman. Sedikit lagi teman-teman, ini paling sisa sekitar 15 ataupun 20 menit lagi ya. Dan kita nggak tahu apakah bangunan ini dihancurkan atau tidak ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, rawa-rawa, iya rawa-rawa sih betul ya. Rawa-rawanya ataupun ini ilalang-ilalang ya. Dan kita bisa lihat sendiri ya teman-teman, jalur ekskavatornya ini sedikit terganggu oleh bangunan liar ataupun bangunan yang ada di pinggiran kali ya. Dan waduh, kayak rambut ini ya, rambut kuntilanak. Nah ini dia nih, ada bangunan di pinggir kali ya. Saya nggak tahu ya apakah nanti akan dinormalisasi juga atau tidak ya. Nah ini dia ya, sedikit dihancurkan, cuma saya nggak tahu nih apakah beneran dihancurkan atau tidak. Karena kalau ini nggak dihancurkan bisa keguling ya. Cuma nanti kita nggak tahu nanti apakah Exxonnya bikin jalur di sini atau tidak. Oh iya, dia bikin jalur. Bang, B ini dihancurkan nggak? Dihancurkan nggak? Ini nih. Oh tidak. Apa? Oh kalau ini nggak dihancurkan? Oh tidak dihancurkan teman-teman, aman berarti. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya kita menanti ya detik-detik keberhasilan normalisasi Kali Rementes yang tadinya daratan ya di sini. Daratan, sungai jadi daratan cuy. Gila, kacau. Dan sekarang sudah kembali menjadi sungai kembali.
Waduh, nih. Wah, nih. Wala. Rambut gondrong. Ada tulisan Kabupaten Bekasi ya. Ayo kita jalan-jalan dulu ya. Wih, keren ya bisa. Gokil tadi apa? Panas-panasan. Ya nggak apa-apa lah. Demi memberikan informasi yang terupdate. Asik, bisa bosku. Dia udah pulang tadi. Belum bang. Gue lagi nanti detik-detik keberhasilan normalisasi nih. Bang ini kerja sampai jam berapa? Jam 4:30 lah udah. 4:30 maksimal ya? Ini juga tuh, 3 gitu bang. Hah? Jam 3. Iya. Jam 3. Dan di sebelah kiri juga ya. Kalau sebelah kiri ini tinggal perapihan-perapihan. Sudah ini ya, sudah rapi. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, di sini saya coba sedikit menganalisis ya. Nah, di sini teman-teman kalau kalian lihat ya, ada salah satu bangunan yang kalian bisa lihat ya. Bangunan ini akhirnya terbelah dua dan condong akan rubuh ke kanan teman-teman, karena memang ya harusnya nggak ada bangunan ya di pinggir sungai. Ini mah dia ngebangunnya di lereng loh, ini jatuhnya nih lereng sungai. Jadi hal yang sangat wajar banget kalau rumah ini ya begini modelnya. Rata-rata tempat-tempatnya rumah-rumah yang saya perhatikan ya, kalau rumah tersebut ada di pinggiran sungai, rata-rata begini modelnya, kebelah dua. Dan bagian belakangnya itu dia condong ke bawah. Karena memang kan sungai itu kan, ataupun di lereng sungai itu kan dia miring ya, curam gitu. Nah, ketika ada hujan, ataupun ada sedikit pergerakan tanah, otomatis bangunan tersebut yang ada di atas tanah tersebut pasti akan ikut gerak juga, pasti. Apalagi apa ya, liquid vaksin ya kalau nggak salah ya, tanah yang bergerak udah pasti ngikut pasti. Dan di sini bangunannya, rumahnya ini sudah ditinggalkan kayaknya, tidak dihuni. Kita coba melihat dari sisi yang berbeda normalisasi. Halo bang, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat bang? Gimana konten hari ini? Lancar? Baru satu bang. Baru satu. Sikat terus bang. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ya, di sini untuk normalisasinya sebagian sudah berhasil, tinggal pohon yang ini dirubuhkan ya, sehingga
jalur ininya bisa jalan. Informasinya ini akan ada ponton yang akan masuk teman-teman, untuk lebih memperdalam lagi seperti itu. Karena kalau nyikat dari sini kan kurang maksimal ya, jadi nanti ngambilnya menggunakan ponton. Nah, informasi yang saya dapatkan sebenarnya di sini ini sudah pernah dinormalisasi 3-4 tahun yang lalu. Cuma pada saat itu belum maksimal normalisasinya, jadi kayak setengah-setengah gitu teman-teman normalisasinya. Sehingga zamannya Pak Kade mungkinnya lebih dipertegas ya, harus rapi, dalam, lebar, dan rapi, jangan acak-acakan kerjanya. Dan alhamdulillah saat ini warga yang saya tanya langsung ya, kalian makanya subscribe channel ini agar kalian bisa melihat updatean terkini ya. Dan saya sering sekali wawancara warga ya. Ini warga tersebut mengatakan normalisasi kali ini yang betul-betul niat katanya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu niatnya setengah-setengah. Kurang maksimal katanya. Nah, barulah kali ini. Nah, ini kayak gini nih, kayak rambut ini ya. Kalau di film-film mah rambut kuntilanak. Bang, awas bang, itu daerah kerja itu. Kamu dikeruk lagi ntar. Dan di sini kita bisa lihat ya, ditopang bangunannya menggunakan kayu-kayu ini. Karena memang bangunan ini sebentar lagi akan roboh ke dalam. Makanya saya nggak berani masuk ke dalam. Karena saya mau lihat ini modelnya sudah begini bangunannya. Aduh, serem. Oke teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, ekskavatornya tidak menghancurkan ya bangunan yang sebelah sana. Cuma saya takutkan ini kalau jalan ekskavatornya, ini kan dia berat di kanan ya, miring gitu lerengnya. Takutnya ya nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saat ini sedang dilakukan pengerasan. Nah ini yang saya sampaikan ya. Nih, dia SK-nya ini tidak apa ya, tidak berani, bukan tidak berani sih, berani ya, cuma pasti ada kebijakan ataupun arahan ya. Jadi mungkin arahannya ini tidak menghancurkan bangunan ini. Jadi ini terbukti ya bahwa bangunan liar yang ada di bantaran kali itu memang betul-betul mengganggu normalisasi sungai-sungai. Ini kan memperlambat akhirnya, memperlambat gerak ekskavatornya yang harusnya dia bisa lempeng. Cuma mungkin arahannya ini ya, detik-detik. Coba kita pindah tempat. Oke. Aduh, ngap juga habis lari. Wah. Dan saat ini Eksanya lagi buka jalan ya. Dan Eksanya ngambil posisi ini ya, mengambil posisi aman, jadi belalainya dipanjangin dulu ke kiri, sehingga ketika ada gerakan ke kiri, belalainya itu bisa menahan ya. Ini salah satu contoh ya, bahwa bangunan-bangunan yang ada di pinggir sungai itu betul-betul mengganggu jalannya normalisasi.
Waduh. Tarik saja, Bung. Waduh. Bau ini, bau patahan. Dipapas-papas sedikit dulu ya. Tarik. Waduh. Tarik. Ini saya lawan matahari, teman-teman, makanya dia agak gelap. Matahari saat ini sedang menuju ke barat. Robo. Akhirnya, Bung, terbuka juga, Bung. Waduh. Ada akarnya. Ini akar ini. Gede juga akarnya ya. Itu dia jalan ya, dan belalainya sebelah kiri dia sudah jaga-jaga, sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, belalainya sudah siap. Dan saat ini sedang buka jalan lagi ya. Bahaya. Nah, kalian lihat ya, miring tuh, miring tuh. Dikrok lagi, buka jalan lagi. Ya, sedikit disayangkan sih ya. Cuma ya bagaimana?
Harusnya pekerjanya bisa lebih cepat, jadi agak sedikit terkendala ya. Oke, dia jalan ya. Bahaya sekali ya. Miring begini jalannya. Tuh. Dan bekonya coba jalan lagi teman-teman, dengan mencoba menjaga keseimbangan ya di lereng sungai ini. Alhamdulillah berhasil ya. Kita harus pindah sebelum kita di beko. Kita coba melihat dan terus dilakukan penggaliannya. Cocol dulu ya, dites dulu. Oh, tusuk gigi. Oh, tusuk gigi nih. Oh, ada tusuk giginya juga ya beko ya. Ya, tusuk gigi. Oh, nyangkut. Oh, ya. Wah, jago nih operator bekonya. Aduh, ada aja. Sangat tebal sekali ya lumpurnya.
Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai ya tugas negara di Kali Rementes, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya teman-teman. Dan operatornya sebentar lagi akan turun dan kita akan wawancara sedikit bekonya ya, ataupun operator bekonya perihal progres normalisasi Kali Rementes, apakah sudah selesai atau bagaimana. Tadi dikontrakan dong? Iya. Jadi jam 12 terbangun loh. Wow. Tadi oli, oli udah nggak kerja tadi, kayak itu. Sini kita ke sana. Beliau tutup pintu dulu ya, baru kita wawancara. Bang, ubi nggak diambil? Ubi. Ih, kotor banget. Naik nggak? Naik nggak? Jangan bang, nggak boleh. Oke, Bang, wawancara sebentar Bang. Izin Bang. Turun lah. Bang, Bang Toto, hari ini kan sudah selesai nih Ya. normalisasi. Saya Ya. mau nanya, rintangan dari normalisasi ini apa sih Bang? Ya kendalanya mah ini aja, banyak kadang apa tuh sempit ininya, jadi ada cor-coran, ada ini kayak lapangan tenis, lapangan apa itu kan kita nggak bisa ini, sempit, ya kan? Sempit, Pak, ya. Posisinya kita tebing ini, jadi nggak ke sana juga kita jauh ya kan, kalau nggak kita bikin akses dulu nggak bisa, nggak kejangkau. Itu yang memperlambat dan memperlambat Pak, ya. Ya kalau model kayak ini ada kandang-kandang macam kayak gitu tuh. Kandang apa itu kan kita harus bikin jalan dulu, harus ngindarin itu kan. Oh, Kalaupun kita nggak ada ini mah enak, nggak ada masalah ya kan. Bangunan-bangunan model kalau kayak gitu kan apa tuh susah kitanya dari situ kerjanya kan. nggak mau dibongkar Pak ya? Ya dia paling geser dikit aja kan, tetap aja kita namanya ekstra kan manuver, untuk manuver kan kita harus luas. Iya Pak. Apalagi nih long kan, harus luas manuvernya. Kalau sempit-sempit itu long nih susah kitanya. Susah. Heeh. Nah Pak, hari ini berarti normalisasi Kali Rementes sudah selesai Pak? Ya selesai untuk hari ini ya, mungkin tindak lanjutnya mungkin ada yang bagian finishingnya itu yang mungkin pakai ini ya, pakai standar. Standar Pak ya? Ya karena ini mau dibutuhkan di lebih urgent lagi di Babelan. Babelan. Itu kerukan pertama tuh lanjutan Pak di Babelan? Di Babelan itu ya mungkin ini ya, apa itu pakai ponton. Saya sendiri masih belum ini, infonya tadi dari kantor gitu, pindah ke Babelan aja dulu gitu. Mungkin di sini mungkin udah ada akses alat yang kecil, alat yang standar kali. Jadi untuk ini dicabut dulu, bawa ke Babelan gitu. Oke. Infonya dari kantor tadi. Siap. Makasih Pak Toto atas waktunya. Siap, ya. Oke. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah.
simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak